BTTH Kaisar Api, episode 186. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika semakin banyak orang bergegas ke Pulau Guanghan, tampak beberapa sosok perlahan muncul di Pulau Guanghan yang dikelilingi oleh batasan misterius. Pulau Guanghan, meskipun tampak seperti pulau terkecil dari ketiga pulau tersebut dari luar, ruang di dalamnya merupakan yang terbesar di antara ketiga pulau tersebut. Tidak ada gua di dalamnya. Pulau Guanghan membentang ke segala arah, tetapi di Pulau Guanghan, yang paling jelas terlihat adalah Istana Kristal Ungu. Seluruh tubuh Istana Kristal itu berkelap-kelip dengan aura yang sangat istimewa, yang membuat orang sekilas tahu bahwa Istana Kristal ini mahal. Istana ini terletak di titik tertinggi di seluruh Pulau Guanghan, dan juga merupakan tempat yang paling mencolok di seluruh Pulau Guanghan. Pada saat ini, di Crystal Palace, beberapa sosok bergerak perlahan. Di sini, jauh di dalam Istana Kristal Ungu, sebuah suara samar dan merdu terdengar perlahan, lalu sesosok cantik perlahan muncul. Saya melihat Qianying ini seakan-akan terkurung dalam sangkar ungu, membatasi kebebasannya, sungguh menyedihkan. Sangkar itu berbentuk oval ungu, dan wanita itu duduk di dalamnya dengan santai. Di punggung Qianying, dua benda seperti jantung berdetak pelan dan kuat. Untungnya, Qianying memancarkan kekuatan pemurnian yang sangat kuat pada saat yang bersamaan, dan tiba-tiba kekuatan jahat itu menghilang tanpa jejak. Dan Qianying tampaknya berusaha sekuat tenaga menyembunyikan sesuatu. Beberapa orang sudah mengumpulkan token di Pulau Kelinci Giok dan Pulau Cahaya Bulan. Sepertinya seseorang akan segera masuk ke sini. Setelah beberapa saat, seorang pria berjalan ke arahnya di luar kandang kristal dan berkata perlahan. Lelaki itu berpakaian merah menyala, napasnya cukup kuat, tetapi sekujur tubuhnya berkelap-kelip dengan api misterius. Bukankah kamu ada di Pulau Kelinci Giok? Kapan kamu datang ke sini? Qianying berkata sedikit. Aku khawatir dengan kecelakaanmu, jadi aku datang untuk melihatnya. Pria merah menyala itu menggelengkan kepalanya sedikit. Tahukah kau benda apa itu di belakangmu? Tanya pria merah menyala itu. Aku tahu. Qianying tampak tidak peduli dan berbicara perlahan. Sudah berat kerjamu selama bertahun-tahun. Pria itu mendengar kata-kata itu dan menatap sosok yang terperangkap dalam sangkar kristal ungu di depannya, dan hatinya melunak. Aku khawatir tempat ini sudah menjadi abu. Jangan khawatir, benda ini tidak akan mampu mengalahkanku dalam waktu singkat. Kamu bilang, apakah dia akan datang lagi? Qianying tampak tak terlalu memikirkan kata-kata pria merah menyala itu, melainkan hanya menatap patung tak jauh dari sangkar kristalnya. Patung itu, yang berukuran sekitar 5 meter, dipahat dengan sikap seperti manusia hidup dan sosoknya jinak. Namun, sangat jelas bahwa patung itu adalah seorang pria. Pria itu tampak sangat tampan, dan dengan kesombongan di antara alisnya, tak perlu dikatakan bahwa ia pastilah seorang pria yang kuat. Namun, di balik patung pria itu terdapat benda hitam di punggungnya. Jelas ia tidak tahu benda apa itu, tetapi benda itu persis sama dengan penguasa kuno di belakang Xiaoyan. Mengenai apakah ada hubungan antara keduanya, masih belum diketahui. Ya, itu akan datang. Pria itu juga menatap kosong ke arah patung di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Dia tahu bahwa patung pria di depannya adalah satu-satunya pendukung spiritual Qianying, jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Suster Jiao Yue bilang dari awal, selama aku menunggu di sini, dia akan datang menjemputku suatu hari nanti. Qianying terus menatap patung manusia itu, tetapi tatapannya semakin hangat. Bagaimana dengan aura ras alien? Pria itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sangat tenang, namun, beberapa hari ini keadaannya agak kacau. Jelas, pasti ada orang-orang dari ras jahat di luar wilayah yang bercampur dengan reruntuhan ini, kata Qianying pelan. Ini reruntuhan peri bulan. Dengan batasan sekuat itu, bagaimana mungkin ada ras jahat dari luar wilayah? Huo Hong mendengar kata-kata itu dan langsung bingung. Dengan manusia sebagai pembawa, memang mungkin untuk menyegel kekuatan ras jahat di luar wilayah tersebut, kata Qianying berpikir sejenak. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Pria merah menyala itu mengatakan sesuatu, lalu membuka mulutnya. Kamu pikir, pergi dari sini. Melihat sosok halus di depannya, pria merah menyala itu tak kuasa menahan diri untuk berkata. Aku tidak akan pergi kemanapun kecuali dia membawaku pergi, lanjut Qianying, lalu matanya tertuju pada patung pria di depannya. Klan Xiao, orang-orang dari keluarga Xiao benar-benar kanker dunia. Tapi kalau mau dibilang,
ras manusia yang paling kukagumi di seluruh dunia 1000 besar, klan Xiao ini setara dengan peringkat pertama. Melihat Qian Ying begitu teguh, pria itu bergumam pelan lalu langsung menghilang. Ini dia, kakak Xiaomu, kapan kau akan membawaku pergi? Qian Ying tak peduli dengan hilangnya pria merah menyala itu, lalu terus bergumam pada patung di depannya. Zaidu langsung tenang, tetapi kedua hati di belakang Qian Ying perlahan memancarkan aura jahat. Apakah ini pintu masuk ke Pulau Guanghan? Tak lama kemudian, Xiao Yan dan rombongannya tiba di tepi Pulau Cahaya Bulan, yang merupakan pintu masuk ke Pulau Guanghan. Hei, apa kalian meragukan kata-kata paman ini? Tikus cahaya perak tiba-tiba keluar dari pelukan Mu Yingying dan langsung berbicara. Orang ini, kuharap kau tidak berbohong kepada kami, kalau tidak, Xiao Yan tersenyum tipis. Kamu, mendengar ini, Ying Wangrat membenamkan kepalanya di pelukan Mu Yingying dan sangat takut pada Xiao Yan. Seharusnya di sini, Xiuqi melihat sekeliling dan menyadari bahwa memang ada aura yang sangat tersembunyi di sini, lalu segera berkata, harus kuakui, Pulau Guanghan ini sungguh misterius. Dari dunia luar saja, kita tidak bisa menemukan informasi apapun di dalamnya. Sepertinya bahaya Pulau Guanghan mungkin lebih berbahaya daripada dua pulau lainnya. Xiao Yan menatap pria di depannya. Pulau Guanghan yang kedap udara itu langsung membuka mulutnya. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu siapapun bisa masuk ke Pulau Guanghan? Kata tikus cahaya perak dengan nada meremehkan. Yang lain juga ada di sini. Setelah beberapa saat, Leng Fuyao tiba-tiba berbicara. Sungguh disayangkan, konon semangat juang itu ada di Pulau Kelinci Giok, tapi di mana semangat juang di Pulau Kelinci Giok itu? Tanya Hua Lexin tiba-tiba. Semangat juangnya tidak ada di Pulau Kelinci Giok. Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Sepertinya harta karun yang sebenarnya ada di Pulau Guanghan. Namun, sesaat kemudian, Xiao Yan menyadari sesuatu dan langsung berbicara. Lihatlah apa yang telah dipanen oleh badan-badan lain. Soal memasuki Pulau Guanghan, jangan khawatir. Lagi pula, membuka pintu masuk Pulau Guanghan membutuhkan dua jenis token di Pulau Yutu dan Pulau Cahaya Bulan. Sekarang token di Pulau Cahaya Bulan sudah ada di tangan kita, token dari Pulau Yutu hilang, kata Xiao Yan. Semua orang yang hadir ingin memasuki Pulau Guanghan, jadi tidak ada yang akan menjualnya. Token Pulau Kelinci Giok ada di tanganku. Siapa di antara kalian yang punya token Pulau Cahaya Bulan? Mari kita bergandengan tangan untuk membuka Pulau Guanghan. Pada saat ini, di udara di pintu masuk Pulau Guanghan, Meng Fei dari lembah dan tiba-tiba melayang ke udara, lalu berkata kepada sekelompok orang. Di telapak tangan Meng Fei, ia memegang erat sebuah benda misterius, dan semua orang samar-samar dapat menebak bahwa benda ini pasti ada hubungannya dengan pembukaan pintu masuk Pulau Guanghan. Orang-orang dari Pil Valley, melihat ini, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit. Meskipun sebagian besar murid luar biasa dari sekte-sekte super telah memasuki Pulau Cahaya Bulan, mereka yang memasuki Pulau Kelinci Giok, belum lagi Hua Lexin, kekuatan awal Kaisar Do Bintang 7 di rumah boneka, ditambah wanita aneh dari lembah tanpa hati, Bing Sui, dan beberapa murid tirani lainnya, bagaimana mungkin token di Pulau Kelinci Giok bisa didapatkan oleh penduduk lembah Pil? Dalam kasus ini, saya khawatir itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang bernama Meng Fei ini punya beberapa keterampilan. Konon kekuatan Meng Fei tidak boleh diremehkan. Di masa-masa awal Do di Bintang 7, dengan tambahan kemampuan alkemis, kemungkinan besar kita akan menjadi lawan yang tangguh untuk mendapatkan warisan relik kali ini, kata Xiuqi pelan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan segera menyadari bahwa orang lain datang satu demi satu. Feng Hong dari Istana Kuno yang Sunyi, Solomon Guni, Sekte Wandu, Sekte Racun, dan lain-lain. Xiao Yan dari berbagai kekuatan diam-diam merasakannya. Pergi. Yueru juga mengangguk ringan. Melihat ini, Xiao Yan bangkit sedikit. Kamu, Meng Fei dari lembah dan sedikit terkejut ketika melihat Xiao Yan. Fakta bahwa Xiao Yan membunuh Qi Haoran tentu saja diketahui semua orang. Xiao Yan, beraninya kau keluar. Kaulah yang membunuh saudaraku. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Begitu sosok Xiao Yan muncul, sosok Qi Haoqing tiba-tiba muncul dan menyerang Xiao Yan. Bum bum bum. Xiao Yan menghadapi serangan Qi Haoqing tanpa menghindar atau menghindar, tetapi berkata dengan suara rendah. Kutukan darah pada orang ini tampaknya tersembunyi. Tapi pikiran orang ini mungkin sudah dikuasai oleh klan jahat, pikir Xiao Yan. Kembalilah padaku. Meskipun Meng Fei tidak ingin memperhatikan masalah ini, saat ini, dia pasti tidak akan membiarkan keduanya berperang. Lagi pula, masalah reruntuhan itu penting. Kalian berdua diam dulu. Tugas paling mendesak sekarang adalah reruntuhannya. Soal urusan pribadi kalian, tunggu saja reruntuhannya selesai.
Meng Fei berpikir sejenak lalu berkata, Meng Fei, orang yang meninggal itu bukan dari lembah pilmu, tentu saja kau tidak merasa bersalah, tapi dia saudaraku. Setelah Qi Haoqing selesai berbicara, matanya merah padam, seolah ingin membunuh Xiao Yan. Qi Haoqing, kau tak perlu bertindak. Orang lain tidak tahu. Apa aku tidak tahu tentang keluarga kerajaan Xuanlingmu? Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan pergi ke keluarga kerajaan Xuanlingmu, kata Xiao Yan dingin. Aku khawatir kau tidak punya nyali. Qi Haoqing juga mendengus dingin, tetapi setelah disebutkan oleh Xiao Yan, pupil Qi Haoqing langsung memerah. Jelas, Xiao Yan seharusnya tahu tentang kutukan darah. Kekuatan kutukan darah itu perlahan terpikir. Baiklah, mari kita mulai bisnis dulu. Meng Fei menunjukkan sedikit keraguan, mencegah keduanya melanjutkan pertengkaran. Hehe, sepertinya Xiao Yan telah memprovokasi beberapa orang yang tidak bisa diprovokasi kali ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana sikap mereka terhadap paviliun pembakaran dupa. Lagi pula, hal semacam ini, tapi... Wang Xie tertawa muram, tampak seperti sedang menonton drama. Kamu tidak bisa berkata begitu, kalau Xiao Yan orang ini. Guni tertawa jahat. Ayo, kita ke sana dan bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, kelima racun itu berjalan tepat di depan kerumunan, menghadap tim Mu Yingying dan kelompoknya. Apa yang sedang kau lakukan? Melihat ini, Xiu Qi langsung menjadi waspada. Meskipun paviliun dupa terbakar, paviliun Wanhua, dan sekte racun memang memiliki beberapa hubungan, namun kenyataannya tidak demikian. Atas perintah ketua sekte, perjalanan ini akan membantumu, kata Wu Po dengan ringan bersama Lin Zu. Semoga tidak menimbulkan masalah. Mendengar itu, Xiu Qi tentu saja tidak menolak, karena ketika ia meninggalkan sekte, Xiu Qi juga menerima transmisi suara dari ketua sektenya, yang kabarnya sekte racun juga akan membantu mereka. Sekarang, mari kita tunggu Pulau Guanghan terbuka. Setelah kelima racun selesai berbicara, mereka tidak berbicara lagi. Xiao Yan benar-benar membunuh Qi Haoran di tahap tengah Dou di bintang 7. Lin Zu bertanya dengan suara rendah, tak percaya. Kamu tahu kamu masih di sini, jadi kamu tidak takut Xiao Yan akan memperlakukanmu. Mu Feng mendengar kata-kata itu, dan segera bersiap untuk menakut-nakuti Lin Zu. Aku tidak takut pada orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling, tapi kekuatan Xiao Yan ini terlalu menyimpang. Di tahap tengah Kaisar Do bintang 7, bahkan kakak senior pun tidak mudah dihadapi, bisik Lin Zu, lalu terus menatap dua orang di atas langit. Ayo mulai. Xiao Yan memperhatikan Qi Haoqing turun, lalu berkata pada Meng Fei. Saya dengar Anda juga seorang apoteker. Kami punya banyak sumber daya di Pil Valley. Kalau kau ingin pindah ke sekte kami, silakan saja. Lagi pula, kami tidak takut pada Kaisar Xuanling, kata Meng Fei. Apa kau pikir kami takut pada keluarga kerajaan Xuanling di paviliun pembakaran dupa? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, nyala api yang aneh dan cemerlang muncul di matanya, dan dia menatap Meng Fei dengan senyum tipis. Benar saja, dia punya kekuatan dan keberanian. Pantas saja dia bisa membunuh Qi Haoran, kata Meng Fei. Setelah omong kosong ini selesai, ayo kita mulai. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tikus cahaya perak sedikit menjulurkan kepalanya. Keluar, Meng Fei mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan bersikap begitu kasar? Dia dengan ramah mengundangnya. Namun, Meng Fei bukanlah tipe orang yang berhati ular dan kalajengking, ungkapnya langsung. Setelah Meng Fei keluar, benda misterius di telapak tangannya perlahan muncul ke permukaan, dan sebuah gulungan penuh rune bulan perak tampak samar-samar. Pulau Guanghan, paman ini kembali lagi, hehe. Tikus cahaya perak melihat gulungan bulan perak milik Meng Fei, dan langsung terbang tanpa ragu, lalu langsung menelannya ke dalam perutnya. Dan lain-lain, kau baru saja menelannya untukku. Meng Fei tak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat ini. Gulungan ini mencatat cara memecahkan pintu masuk ke Pulau Guanghan, tetapi Meng Fei sendiri tidak dapat memahami tulisan tangan di dalamnya. Apa yang kamu tahu? Apakah paman ini masih bisa menyakitimu? Ying Wangrat mendengus dingin pada Meng Fei, lalu mengabaikannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu lagi kali ini. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan dengan Xiao Yan yang tersenyum seperti ini, ekspresi Meng Fei berubah sangat jelek. Orang ini, kuharap kau tidak main-main. Kalau tidak, bahkan jika kau mengumpulkan murid-murid dari 3 paviliun, aku pasti akan melepaskanmu. Setelah Meng Fei selesai berbicara, dia menatap tikus perak itu. Ayo mulai. Xiao Yan melihat tikus cahaya perak menelan gulungan perak itu, mencerna satu, lalu lingkaran rune perak muncul di tubuhnya.
Serahkan padaku. Tikus cahaya perak pun menyadari pentingnya masalah ini, dan tanpa ragu, ia langsung mengangkat cakarnya. Sinar cahaya perak melesat menuju Pulau Guanghan yang misterius. Berkat tindakan tikus cahaya perak, Pulau Guanghan itu tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Gulu-gulu, dengan aksi tikus cahaya perak, semua orang di sekitarnya dapat merasakan bahwa Pulau Guanghan, yang tampaknya penuh dengan batasan misterius, menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum mereka bisa memasukinya. Kali ini, kau harus hati-hati, jangan sampai Xiao Yan ini menipu kita lagi. Melihat ini, orang-orang kuat di bawah langit senang, tetapi mereka harus lebih waspada terhadap Xiao Yan, jangan sampai orang ini membuat kekacauan lagi. Trik macam apa yang harus dimasuki lebih dulu, lagi pula, entah itu pintu gerbang besi atau daerah rawa, itu membuat mereka sedikit merinding. Jika itu adalah hal pertama yang dilakukan, maka kebaikan tersebut niscaya akan direnggut oleh orang lain. Aneh, mengapa ada perasaan deja vu di Pulau Guanghan ini? Selain itu, energi emas iblis darah di dadaku juga samar-samar memancarkan gerakan yang tidak menyenangkan. Mungkinkah masih ada ras jahat asing yang ditekan di Pulau Guanghan ini? Kejatuhan peribulan yang tak terduga pasti ada hubungannya dengan ras jahat di luar wilayah itu. Xiao Yan terus berpikir dalam benaknya. Sepertinya ada aura jahat di Pulau Guanghan ini. Mu Yingying juga memeluk api suci, dan dia sangat peka terhadap kekuatan jahat beberapa ras jahat asing, dan segera berbicara. Bum bum bum, tak lama kemudian, segel yang menutup pintu masuk Pulau Guanghan pun terangkat sepenuhnya. Segelnya telah rusak, semua orang boleh masuk, kata Xiao Yan ringan, lalu segera menyimpan tikus perak itu, lalu kembali ke Mu Yingying dan yang lainnya. Ayo, semuanya, cepat, warisan peribulan ada di dalam. Siapapun yang masuk pertama, dialah yang berkesempatan menang. Dan semangat juang itu, entah siapa yang tiba-tiba mengucapkan beberapa patah kata, lalu para murid itu berteriak dengan sangat riang, dan tanpa ragu, sosok mereka tiba-tiba terangkat ke langit dan menuju Pulau Guanghan. Warisan dan semangat juang tidak mudah didapat. Ayo pergi. Melihat ini, Meng Fei tidak ragu-ragu. Meskipun Xiao Yan membuatnya merasa sangat misterius, tugas yang paling mendesak sekarang adalah pergi dan melihat dulu. Ayo pergi. Leng Fuyao langsung membuka mulutnya saat melihat kerumunan orang bergegas menuju Pulau Guanghan. Tidak terburu-buru, kata Yueru ringan, jelas tidak terburu-buru. Biarkan mereka pergi dulu, kata Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat murid-murid lain berbondong-bondong masuk ke Pulau Guanghan, ada sedikit tawa. Hei, biarkan orang-orang ini pergi dulu. Bahaya di Pulau Guanghan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang-orang ini. Pada saat ini, tikus cahaya perak tiba-tiba tertawa. Dasar bocah kecil, kau sepertinya tak punya kekuatan. Melihat ini, Leng Fuyao tak kuasa menahan senyum ke arah tikus cahaya perak. Jelas sekali bahwa orang ini baru saja mematahkan kemampuan aneh yang ditunjukkan oleh pintu masuk, yang membuat mata Leng Fuyao berbinar. Jangan sentuh aku. Apakah ini paman yang bisa kau sentuh sesuka hati? Meskipun tikus cahaya perak sangat lemah dan sangat takut pada Leng Fuyao, dia tetap berpura-pura tidak takut. Gadis pada dasarnya tidak tahan terhadap binatang berbulu atau binatang buas. Jelas, tikus perak terang ini membuat Leng Fuyao merasa seperti itu. Sudah hampir sampai, ayo pergi. Melihat orang-orang itu sudah pergi, Xiao Yan langsung berkata, Yueru pun mengangguk, lalu semburat keperakan muncul di dahinya yang tertutup poni. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pergi ke kebun obat dulu, tanya Yueru lembut. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Xiao Yan. Ya, jawab Xiao Yan. Kebun obat, kau tidak akan merebut warisan dan semangat juang. Qin Xin sedikit terkejut, meskipun perjalanannya hanya sebuah foil, dia juga ingin melihatnya. Terlalu banyak orang yang mewarisi dan mengumpulkan semangat juang, dan sekarang mereka yang bisa memasuki Pulau Guanghan, yang terlemah pun memiliki kekuatan mendiang Kaisar Juang Bintang 6, jadi biarkan mereka menghancurkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Lagi pula, jika warisan dan semangat juang peribulan begitu mudah didapatkan, tidak perlu membukanya berkali-kali dan kelima orang itu mendapatkannya, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Setelah mengatakan begitu banyak, bukankah seharusnya ada bahan obat yang kau butuhkan di kebun obat? Mendengar penjelasan Xiao Yan, Wu Po sedikit melengkungkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Xiao Yan menyeringai ketika melihat kelima racun itu sekilas, tetapi tidak banyak bicara. Baiklah, Linzu, kali ini Xiao Yan, tapi aku ingin melihatnya. Seorang pria yang pantas dipuji oleh 3 Master Pavilion, pada akhirnya. Setelah kelima racun selesai berbicara, mereka menatap Xiao Yan dengan penuh harap.
Ikuti aku. Melihat Xiaoyan dan orang-orang dari Sekte Racun berbicara seperti ini, Yueru segera mengatakan sesuatu untuk meredakan situasi, lalu melompat langsung ke Pulau Guanghan. Ikuti, kata Xiaoyan, lalu melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang tertinggal, jadi dia mengikutinya. Nona, apa yang harus kita lakukan? Tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya menghilang, Xintaqi dan Xiaobi tiba-tiba muncul. Ikuti mereka, para pewaris ada di tim mereka, jadi kurasa mereka pasti tahu beberapa rahasia di Pulau Guanghan. Bulu mata Xintaqi sedikit berkedip, lalu ia berbicara. Baiklah, Xiaobi setuju, dan keduanya segera mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya. Orang-orang ini misterius, aku khawatir mereka akan membawa daging untuk dimakan. Saudara Wang Xie, bagaimana menurutmu? Kata Guni sambil berpikir. Ikuti mereka. Wang Xie berpikir sejenak, lalu berbicara. Karena semangat juangnya tidak ada di Pulau Kelinci Giok, kemungkinan besar semangat juangnya ada di Pulau Guanghan. Pulau Guanghan ini begitu luas, saya khawatir akan sulit ditemukan dalam waktu singkat. Jika demikian, lebih baik ikuti Xiaoyan dan yang lainnya. Ayo, keduanya cocok dan langsung mengikuti. Sejauh ini, semua orang yang memasuki reruntuhan sedang menuju Pulau Guanghan. Ada yang berlari demi jiwa, ada yang berlari demi apa yang disebut warisan, dan ada pula yang berlari demi hal-hal lain. Dipenuhi hantu, sungguh misterius. Ada jejak samar kekuatan langit berbintang di angkasa ini. Benda ini adalah benda bagus yang hanya bisa dipadatkan oleh peri petarung. Baru saja melangkah ke Pulau Guanghan, tiba-tiba aku melihat bulan yang terang benderang berkelap-kelip di langit, lalu cahaya bulan yang bersinar terang memberi Yueru perasaan itu. Kenapa aku tidak merasakannya? Mu Feng bertanya-tanya mengapa hanya Yueru di kelompoknya yang merasakannya. Mungkin karena dia punya rune warisan di tubuhnya. Wudu berdiri sedikit saat itu dan berkata, Tuhan tidak mungkin begitu tidak adil, kan? Melihat ini, Mu Feng langsung berkata dengan sedih. Kalau tidak, kau bisa menyerap kekuatan langit berbintang ini, dan mungkin itu bisa membantumu menembus kekuatanmu saat ini. Yueru Breakraf tersenyum pada Mu Feng. Meskipun kekuatan Mu Feng tidak kuat, ketika dia memecahkan gosip gerbang besi sebelumnya, Yueru tahu dengan jelas bahwa kekuatan orang ini sangat mengerikan. Lupakan saja, aku akan mengikuti kalian. Mu Feng memikirkannya sejenak, dan menyadari bahwa terlalu rugi baginya untuk melakukan itu, jadi dia segera berbicara. Kemarilah, kata Yueru, tetapi mata yang lain tertarik oleh istana ungu besar yang jauh di depannya. Apakah itu tempat warisan? Sungguh fluktuasi yang mengerikan. Seketika, riak-riak muncul di hati setiap orang. Pulau Guanghan, terdapat banyak cekungan di sini, tetapi kebanyakan merupakan cekungan kecil. Di antara cekungan-cekungan tersebut, medannya berupa dataran rendah, dengan air jernih dan pegunungan hijau, sehingga sangat indah. Tentu saja, terdapat beberapa tempat wisata yang sangat indah. Warisan peri bulan sungguh tidak mudah, kata Xiaoyan yang pertama memecah keheningan. Semua orang baru saja memasuki Pulau Guanghan, dan segera melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Pulau Guanghan tidak sekaya yang mereka bayangkan. Saya khawatir istana ungu itu penuh bahaya. Wudu melirik ke arah cekungan-cekungan lain dan tidak menemukan sesuatu yang salah, lalu berkata dengan waspada. Sepertinya kau sekuat dirimu, dan kau takut. Xiuqi tak kuasa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Ini pertama kalinya Xiuqi melihat ekspresi Wu Po seperti ini. Aku tidak percaya kamu tidak merasakan hal itu di dalam. Wudu mendengar kata-kata itu dan menyangkalnya dengan tidak percaya. Jiwa petarung, kan? Aku tidak bisa membayangkan hal-hal yang hanya bisa dimiliki oleh para dewa abadi yang kuat, tetapi mereka benar-benar ada di reruntuhan ini. Sepertinya warisan ini tidak semenarik semangat juang ini, kata Xiuqi sambil tersenyum. Itu belum tentu benar. Setelah Wudu selesai berbicara, dia melirik Yueru yang berada di belakang Xiuqi. Ayo pergi, istana ungu itu mudah dipertahankan dan sulit diserang. Aku khawatir orang-orang ini akan butuh waktu lama untuk masuk, kata Xiaoyan. Ayo kita ke sini. Yueru mendengar kata-kata itu, langsung mengangguk, lalu memimpin jalan. Mengikuti jejak Yueru, pasukan besar segera mengikutinya. Tidak lama setelah semua orang pergi, mereka tiba di tujuan. Apakah ini kebun obat? Aroma tanaman obat yang kuat sekali. Qinxin tak kuasa menahan diri untuk menatap hutan di depannya yang diselimuti lapisan kekuatan aneh, lalu membuka mulutnya sedikit. Hati-hati, bau-bau ini beracun. Leng Fuyao tersenyum ketika melihatnya. Beracun. Ekspresi Qinxin tiba-tiba menjadi sedikit aneh ketika mendengar kata-kata itu. Saudari Qinxin, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Aku hanya mengatakannya dengan santai, kata Leng Fuyao ngeri ketika melihat ekspresi Qinxin salah. Hei,
aku baik-baik saja. Keduanya tertawa alami, tanpa ada perubahan lain. Hubungan antara kedua orang ini benar-benar baik, kata Mu Feng tanpa sadar. Ayo, masuk dan lihat. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi hutan, lalu berbicara. Ayo pergi. Mendengar kata-kata itu, semua orang langsung saling berpandangan. Ada banyak bahan obat berharga di hutan ini. Hati-hati kalau masuk sebentar, jangan sampai menginjaknya, Xiaoyan tak lupa menasihati. Orang ini, aku tidak tahu kalau dia sangat berhati-hati. Leng Fuyao melirik Xiaoyan sebentar, lalu berkata, sebagai seorang apoteker, perilaku seseorang banyak berkaitan dengan penanganannya terhadap bahan obat. Ini, bagaimana cara masuknya? Mu Feng memimpin jalan menuju tepi hutan, tetapi melihat lingkaran hijau yang sangat lebat menyelimuti seluruh hutan. Aura hijau itu sangat aneh, tidak peduli apa yang dilakukan Mu Feng, dia tidak akan tergerak sama sekali. Aura hijau ini tidak beracun, melainkan seperti lapisan pelindung yang melindungi tempat ini, kata Xiaoyan. Serahkan padaku. Tepat ketika Xiaoyan hendak memulai, rune misterius di dahi Yueru perlahan menyebar, lalu menghilang di hadapan semua orang dengan aura hijau. Sabu-sabu. Setelah tindakan Yueru, lapisan pelindung itu langsung menghilang, meninggalkan celah yang cukup besar untuk dimasuki semua orang. Masuk. Melalui celah itu, semua orang hanya merasa nyaman sesaat, lalu langsung berhamburan masuk. Keanehan, mengapa Huok Xintianyan selalu merasa gelisah sejak dia datang ke Pulau Guanghan ini? Dan kegelisahan ini, dari mana tampaknya istana kristal ungu itu berasal? Xiaoyan dan Yueru akhirnya masuk. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap istana misterius di kejauhan dengan ragu. Apa yang kau pikirkan? Melihat semua orang telah memasuki kebun obat, Yueru langsung tersenyum pada Xiaoyan. Tidak mudah untuk memperoleh kesempatan untuk hidup mandiri. Tidak apa-apa, apakah tidak ada pergerakan pada rune warisanmu? Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Saat memasuki Pulau Guanghan, aku memang tertarik dengan istana kristal ungu. Yueru Dai mengangkat matanya sedikit, dan langsung bertemu pandang dengan Xiaoyan. Ayo pergi, aku masih butuh beberapa ramuan obat. Kalau sudah ketemu, aku akan menemanimu ke istana. Xiaoyan tersenyum dan hendak masuk. Katamu, alangkah baiknya jika waktu tetap sama seperti sekarang, kata Yueru, tampak merindukan waktu yang mereka habiskan bersama. Xiaoyan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Yueru saat ini, dan segera memasukinya. Xiaoyan, aku samar-samar bisa menebak dari rune warisan peribulan, latar belakangmu mungkin sangat misterius. Lalu kenapa? Saat aku mendapatkan warisan peribulan, aku tidak akan jahat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Yueru menatap Xiaoyan yang telah menghilang, senyum hangat muncul di sudut mulutnya, dan semburat merah muncul di pipinya, dan dia langsung tenggelam di dalamnya. Dengan menghilangnya Xiaoyan dan kelompoknya, putri kedua Hoshitaki juga muncul perlahan. Di sini, kekuatan tanaman obat begitu kuat. Orang-orang ini, yang tidak meninggalkan tempat warisan, sebenarnya datang ke sini untuk mendapatkan obat. Benar, Xiaobi berbicara lebih dulu, jelas tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiaoyan dan yang lainnya. Kurasa mereka juga tahu kalau warisan di Istana Kristal Ungu ini begitu mudah didapatkan, itu akan jadi agak konyol. Hati-hati, mereka adalah murid-murid terbaik dari 3 sekte, Paviliun Fenxiang, Paviliun Wanhua, dan Sekte Racun. Jika mereka tahu, aku khawatir kita. Mereka berdua baru saja selesai berbicara dan langsung mengikuti. Di kebun obat, ada segala macam bahan obat aneh, jadi Xintaki dan yang lainnya juga memiliki apa yang mereka butuhkan, jadi mereka tidak langsung pergi ke istana, tetapi ingin mencari apa yang mereka butuhkan bersama Xiaoyan dan yang lainnya terlebih dahulu. Orang-orang ini, setelah beberapa saat, Wang Xie dan Guni muncul di belakang mereka berdua. Tim Xiaoyan agak kuat saat ini. Mata Wang Chen berkilat serius. Lagi pula, terlepas dari kekuatan Xiaoyan yang sulit dipahami, dengan tambahan 2 wanita Xiuqi dan Wu Po, Wang Xie tidak lagi mampu menghadapi mereka. Lakukan selangkah demi selangkah, jangan khawatir, meskipun tim Xiaoyan sangat kuat, mungkin tidak akan mudah bagi mereka untuk menelanku, kata Guni. Sembunyikan napasmu, ayo, turun dan lihat. Setelah Wang Xie selesai berbicara, mereka langsung masuk ke kebun obat. Sejauh ini, kebun obat itu sangat ramai. Ini jauh lebih menarik. Tepat ketika putri kedua Xintaki dan Wang Xie memasuki kebun obat, mereka tidak tahu bahwa di pintu masuk kebun obat, kekuatan jiwa yang tak berwarna dengan cepat mengalir kembali ke Xiaoyan. Jelas, percakapan beberapa orang tadi didengarkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Di taman obat-obatan, terdapat hutan yang sangat luas, rimbun dan hijau,
dan dengan pertumbuhan liar beberapa pohon dan bahan-bahan obat, itu adalah tempat yang bagus untuk menyembunyikan beberapa sosok. Xiao Yan, ada apa? Leng Fuyao sepertinya merasakan sesuatu yang lain, dan langsung bertanya pada Xiao Yan. Bagus, ayo pergi, kata Xiao Yan santai, lalu langsung memasuki kebun obat. Medicine Garden, ini adalah tempat langka dan misterius di antara reruntuhan bulan peri. Pemurnian banyak obat ajaib membutuhkan beberapa bahan obat yang sangat berharga, dan beberapa bahan obat berharga sangat sulit dibudidayakan di dunia luar, dan kondisi pembentukannya bahkan lebih tidak nyata. Namun, ada beberapa jenis bahan obat di taman ini. Sungguh misterius, begitu banyak bahan obat yang tidak dapat ditemukan di dunia luar dapat ditemukan di sini. King Xin Lian, esensi rong darah milenium, cairan Hong Sui, semuanya bagus. Tepat setelah memasuki kebun obat, mata kecil Leng Fuyao menatap tanaman obat yang tumbuh di tanah seolah-olah mereka tidak menginginkan uang. Ini baru permulaan. Xiao Yan langsung tertawa setelah mendengarnya. Jelas saja, Xiao Yan agak terkejut dengan pengetahuan luas Leng Fuyao. Lagi pula, beberapa herbal yang disebutkan Leng Fuyao tadi pada dasarnya tidak terlihat oleh dunia luar. Hanya mengandalkan catatan di buku-buku kuno, mereka dapat mengidentifikasinya tanpa sepatah kata pun, yang benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Waktunya sempit, jadi saya tidak akan menjualnya. Untuk tubuh beracun itu, kita juga perlu menemukan beberapa bahan obat, jadi mari kita berpisah di sini. Setelah ketemu pintunya ketemu, kata Wudu, benar, kebun obat ini sangat luas. Kalau dikumpulkan, aku khawatir akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Lebih baik dipisahkan saja. Mu Feng mengangguk, apakah sulit meracuni tubuh? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, seorang wanita bernama Xiao Yixian muncul di benaknya, tetapi dia tidak tahu apakah wanita itu baik-baik saja saat ini. Mari kita berpisah. Aku, kamu, dia. Tim kita bertiga, kalian berdua satu tim, Xiao Yan dan yang lainnya satu tim. Setelah beberapa saat, Xiuqi langsung memisahkan tim. 5 racun, tim Lin Chu dan Mu Feng. Xiuqi, Qin Xin, tim Leng Fuyao. Xiao Yan, Mu Yingying dan Yueru bekerja sama. Ada tempat-tempat terpisah. Jika ada keadaan khusus, silakan bertindak sesuai keadaan, kata Xiao Yan. Ya, ketiga tim baru saja sepakat, dan langsung berpisah. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, Ruoyo menoleh ke belakang, lalu berkata kepada Yueru dan Mu Yingying. Berderak, di atas pohon yang kokoh, ekspresi Wang Xie dan Guni sedikit salah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini tidak akan menemukan kita, kan? Kata Wang Xie dengan sedikit tertekan. Baru saja, mereka berdua benar-benar mengikuti orang-orang di lembah astrologi, tetapi saat mereka memasuki taman obat, sosok kedua wanita itu tiba-tiba menghilang. Inilah yang terjadi selanjutnya. Tidak, ikuti. Kaisar Do Bintang 5 telah mencapai kesempurnaan, Kaisar Do Bintang 6 tahap akhir, dan Kaisar Do Bintang 6 telah mencapai kesempurnaan. Di tangan kita berdua, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama, kata Guni dengan ekspresi bingung. Jangan lupa bahwa Xiao Yan adalah pembunuh yang membunuh Qi Haoran. Meskipun Wang Xie menginginkan rune warisan di tubuh Yueru, dia bukanlah orang yang membiarkan orang lain dijadikan tombak. Hehe, ini wajar saja, tapi Xiao Yan punya 2 wanita di sisinya, kita bisa mulai dengan mereka. Nanti kalau sudah waktunya, kita lihat saja bagaimana reaksi Xiao Yan. Setelah mereka berdua selesai bicara, ada sedikit ekspresi tidak profesional di sudut mulut mereka. Nona, untunglah kau mengetahuinya tepat waktu, kalau tidak mereka berdua akan. Warga Wandumen dan Solomon sedang tidak baik-baik saja. Xiaobi dan Sintaki dikelilingi lingkaran kekuatan perak, lalu berbicara perlahan. Set, ayo kita lihat apakah ada yang kita butuhkan di sini. Ayo pergi. Hoshitaki tidak ingin berurusan dengan orang-orang dari Sekte Racun Solomon, jadi dia langsung menggunakan aura unik mereka untuk bersembunyi. Pada saat ini, di tengah hutan taman obat, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Di sini, 4 pohon menjulang tinggi menghiasi tempat itu dengan sangat indah, ditambah lingkaran tanaman merambat perak di tanah, lingkaran energi kaisar yang sangat kaya muncul, jelas ini adalah harta budidaya yang langka. Pada saat ini, di atas tanaman merambat keperakan, seorang pria duduk sedikit tegak, dan kini ia melirik ke tempat lain dari waktu ke waktu, seolah-olah ia sedang menunggu seseorang. Tubuh pria ini dipenuhi aura yang sangat mempesona, tetapi rambutnya sebenarnya berwarna putih keperakan. Jika Xiao Yan ada di sini, dia pasti akan tahu bahwa pria ini adalah Ginseng Raja Surgawi. Saudara Sen, Anda memanggil kami ke sini begitu mendesak, ada apa? 2 pria mendekat, salah satu dari kedua pria itu sangat kurus, dan yang lainnya sangat kekar.
Keduanya membentuk perbedaan yang jelas. Yang akan datang, duduklah. Pria Tian Wangshen itu tidak banyak bicara, dan berkata langsung kepada kedua sosok itu. Ini, mendengar kata-kata itu, kedua sosok itu langsung saling berpandangan. Mereka semua hanya bisa, ini adalah tempat latihan harian Tian Wangshen. Jangan lihat 4 pohon di langit, tidak ada yang istimewa dari mereka. Keempat pohon di langit ini disusun berdasarkan karakter tanggal lahir mereka, yang memberikan manfaat yang tak terlukiskan bagi kultivasinya. Dan betapa berharganya tempat ini, Tian Wangshen tidak pernah membiarkan bahan obat apapun datang ke sini di masa lalu. Mengapa hari ini begitu tidak normal? Xiaoman, Dazi, tahukah kalian mengapa aku memanggil kalian ke sini hari ini? Melihat kedua orang itu kebingungan, Raja Langit langsung bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu. Kedua sosok itu menggelengkan kepala. Kami bertiga adalah bahan obat 3 rasa, dan di kebun obat ini, sejak lahir, dan dengan bantuan kekuatan misterius di kebun obat, kami cukup beruntung untuk berubah menjadi sosok manusia. Kultivasi memiliki manfaat yang tak terlukiskan. Tian Wangshen memandang ke kejauhan dan berkata, "Ya, Saudara Sen, Anda yang tertua di kebun obat kami. Terima kasih banyak untuk kami berdua yang hadir hari ini." Kedua sosok itu tersenyum kepada Sen, Sang Raja Surga. "Tapi, tahukah kau sudah berapa lama aku bertahan?" Sesaat kemudian, Tian Wangshen tiba-tiba berbicara kepada mereka berdua. "Berapa lama?" Setelah Tian Wangshen menanyakan pertanyaan ini, keduanya langsung bingung. Sepertinya sudah hampir 9.000 tahun. Setelah beberapa saat, sosok kurus, Xiaoman, tiba-tiba berbicara. 9.000 tahun, mungkinkah? Bukankah masih ada 1.000 tahun lagi? Tanya Dazi, sosok kekar itu, buru-buru. "Hehe, apa yang dikatakan Xiaoman tidak salah. Bukan 9.000 tahun, tapi hampir 10.000 tahun." Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, tatapannya tiba-tiba menjadi dalam dan penuh misteri. "Apa? 10.000 tahun?" Mendengar itu, Dazi tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya menatap Tian Wang Ginseng dengan tak percaya. "Xiaoman, di antara kami bertiga, kaulah yang paling lemah dan paling muda. Apa kau tahu tentang perampokan itu?" Tian Wangshen mengabaikan Dazi dan bertanya langsung pada Xiaoman. "Aku tidak tahu." Xiaomanu menggelengkan kepalanya ketika ditanya oleh Tian Wangshen. Perampokan surgawi. Hal ini merupakan semacam larangan, atau hukuman, bagi semua makhluk hidup kita, kecuali manusia. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, ia tiba-tiba merasa sedikit sedih.